Shalom saudara-saudaraku yang terkasih di dalam nama Yesus. Senang sekali untuk pagi ini, hari ini saya bisa menjumpai saudara. Dimanapun saudara berada, saya selalu berdoa saudara dalam kondisi sehat dan baik. Saudara, sebelum kita membaca, merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk pagi ini. Tuhan memberikan kesempatan yang baik kembali bagi kami, untuk kami belajar, untuk kami membaca dan merenungkan firman-Mu. Tolong Tuhan pimpin dan sertai di dalam kami membaca dan merenungkan firman-Mu hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini saya ingin mengajak saudara membuka Alkitab di dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-16. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-16, saudara. Satu bagian firman Tuhan yang satu ayat yang sangat singkat, pendek, dan mudah sekali untuk kita hafalkan. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-16 berbunyi demikian, bersukacitalah senantiasa. Sekali lagi, bersukacitalah senantiasa. Saudara, tema kita hari ini adalah bersukacitalah senantiasa. Saudara, ada satu kisah yang ditulis oleh seorang hamba Tuhan dalam sebuah renungan, saudara. Nah, kisah itu berbunyi demikian, bahwa di China diceritakan ada seorang ibu yang kehilangan putranya. Ia begitu sedih, ia begitu merasa sangat kehilangan oleh karena putranya sudah beberapa hari tidak pulang ke rumah, hilang. Oleh karena itu, saudara, dia datang kepada seorang yang katanya orang bijak untuk bertanya dengan harapan siapa tahu orang bijak ini akan bisa membantu dia menemukan keberadaan anaknya ini. Saudara, bukan jawaban yang diberikan oleh orang bijak ini. Justru orang bijak ini memberikan kepada ibu ini satu gelas yang kosong dengan satu pesan, supaya ibu ini pergi untuk mencari orang yang belum pernah mengeluarkan air mata, dan kemudian minta orang itu supaya mengeluarkan air matanya untuk ditaruh di gelas yang kosong ini. Setelah gelas itu terisi air mata orang yang belum pernah mengeluarkan air mata itu, saudara, maka ibu ini harus kembali kepada orang bijak itu. Saudara, 1 bulan kemudian sang ibu ini kembali dengan gelas yang tetap kosong. Dan dia berkata, saudara, bahwa ia tidak menemukan, tidak menjumpai satu keluarga pun yang belum pernah menumpahkan air mata. Dia tidak menemukan satu orang pun yang belum pernah mengeluarkan air mata. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dari cerita ini kita bisa memahami bahwa tidak ada keluarga yang tidak memiliki pergumulan. Tidak ada keluarga yang tidak pernah memiliki kesusahan ataupun penderitaan. Bahkan kesulitan itu datang bertubi-tubi. Dengan kata lain, saudaraku, tidak ada seorang pun di dalam dunia ini yang tidak pernah meneteskan air mata. Saudara, di tengah-tengah hidup yang seperti ini, saudara dan saya bisa saja saudara menangis, saudara mencucurkan air mata, ya. Bahkan saudara, mungkin kalau kita tidak bisa menemukan jalan keluar, kita mengalami jalan buntu, tidak ada orang lagi yang bisa membantu kita, saudara, mungkin kita bisa mengambil jalan pintas, mengambil jalan yang tidak dikehendaki dan diinginkan oleh Tuhan. Nah, saudara sekalian dikasihi oleh Tuhan, pergumulan hidup, kesulitan hidup, tantangan, derayan air mata bukan hanya terjadi di dalam dunia sekuler, tetapi saudara juga bisa terjadi di dalam dunia pelayanan. Ada banyak konflik ataupun intrik-intrik di dalam dunia pelayanan yang juga banyak menimbulkan sakit hati, ketersinggungan satu dengan yang lain.
Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, dalam situasi yang demikian ini, kita membaca satu ayat firman Tuhan yang tadi kita baca sama-sama di dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-16. Bersukacitalah senantiasa. Saudara, mungkin kita akan berkata begini, bersukacita saat semua lancar, saat semuanya baik, itu gampang. Bersukacita saat semua usaha untung, semua usaha kita lancar, semua kita diberkati Tuhan, itu sangat mudah dan sangat enteng untuk kita lakukan. Bersukacita saat sehat, semua keluarga baik, semua keluarga diberkati Tuhan, ya, anak cucu kita sehat, itu sangat mudah sekali untuk kita bersukacita. Bersukacita oleh karena saat kita berdoa, Tuhan menjawab doa kita, permohonan kita dijawab seperti yang kita inginkan, tepat waktu dan lain sebagainya. Sangat mudah untuk kita lakukan. Pertanyaannya, tetapi bagaimana jika yang terjadi adalah sebaliknya? Mampukah kita untuk tetap bersukacita senantiasa? Mampukah kita sebagai orang percaya untuk tetap gembira, kita tetap bersukacita senantiasa seperti kata firman Tuhan? Saudara, hari ini Rasul Paulus mengingatkan bahwa perjalanan hidup orang percaya, perjalanan orang Kristen, perjalanan hidup saudara, perjalanan hidup saya, kadang-kadang ada air mata, kadang-kadang ada pergumulan, ada kesulitan, kadang-kadang kita menangis, bahkan kadang-kadang kala kita sudah tidak sanggup lagi untuk menangis. Dan itu adalah sebuah realita kenyataan yang tidak bisa kita hindari. Tetapi Alkitab firman Tuhan menuliskan, bersukacitalah senantiasa. Saudara sekalian, mungkin kita tanya, bagaimana mungkin hal itu bisa saya lakukan? Bagaimana mungkin saya bisa tetap bersukacita kalau keadaan di sekitar saya, kalau yang saya alami ada sesuatu yang tidak menyenangkan hati saya? Mampukah saya untuk bersukacita? Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ada dua hal penting yang hari ini saya ingin sampaikan untuk saudara. Dua hal ini saya berharap untuk tetap bisa menjadi sumber sukacita kita. Yang pertama, saudara, sadar bahwa hidup ini tidak hanya di dunia ini saja, tetapi ada satu hidup yang jauh lebih yang harus kita pikirkan, yaitu hidup di dalam kekekalan. Itu yang pertama. Jadi hidup itu tidak hanya berbicara hidup saat ini di dunia ini, tetapi hidup juga yang jauh lebih harus kita pikirkan adalah ada kehidupan yang kekal, atau hidup di dalam kekekalan. Nah, saudara sekalian dikasih oleh Tuhan, di dalam kitab Pengkhotbah, Pengkhotbah pasal 3 ayat 11, firman Tuhan dikatakan di sana, Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Wow, bagus sekali ya firman Tuhan ini. Ia atau Allah membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan Ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Saudara, mungkin saat ini kita sedang mengalami pengalaman hidup yang tidak menyenangkan. Tetapi satu hal, saudara, ayat firman Tuhan ini mengatakan Tuhan akan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Ada sesuatu yang indah yang akan kita alami ketika kita di dalam pergumulan hidup kita. Saudara, ingatlah selalu ketika saudara di dalam pergumulan, ketika saudara di dalam kesulitan, bahkan lingkungan saudara mungkin tidak memungkinkan saudara untuk mengalami sukacita. Pikirkanlah hal ini, bahwa hidup itu tidak hanya berbicara tentang hidup kita di dunia ini, tetapi ada satu kehidupan lagi, yaitu kehidupan di dalam kekekalan. Kalau saudara mulai berpikir seperti ini, saya percaya saudara akan mengalami sukacita. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, yang kedua, bagaimana mungkin hal itu bisa kita lakukan? Saudara, yang kedua, kita tetap akan bisa bersukacita. Ingat bahwa maut telah dikalahkan oleh Yesus. Ingat bahwa maut telah ditelan oleh kemenangan Kristus. Saudara, baru saja kita merayakan Paskah minggu yang lalu. Paskah kebangkitan Yesus membuktikan bahwa maut, kematian itu sudah dikalahkan oleh Kristus. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kematian adalah hal yang paling
ditakuti oleh banyak orang. Kematian adalah hal yang paling ditakuti oleh banyak orang. Mungkin orang-orang di sekitar kita berkata, aku nggak takut mati. Oh, luar biasa. Tetapi saudara, pada umumnya orang takut mati. Dan tidak ada seorang pun ya saudara yang berani menantang maut. Tidak ada seorang pun yang berani menantang kematian, kecuali orang itu memang saudara agak sedikit kurang begitu. Tetapi saudara, di dalam firman Tuhan 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-55 dikatakan di dalam bagian ini, hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Maut telah ditelan dalam kemenangan Kristus. Saudara, Kristus telah mengalahkan maut. Kristus telah mengalahkan kematian dengan kebangkitannya dari antara orang mati. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dimanapun saudara berada saat ini, ketika kita menghadapi berbagai pergumulan, bahkan ketika kita menghadapi saat-saat kematian kita, saudara, kita bisa tetap bersuka cita karena kita tahu bahwa hal yang paling menakutkan, yaitu kematian, sudah dikalahkan oleh Kristus. Saudara, bahkan sebagai orang yang percaya, kita akan menerima kehidupan yang kekal, hidup bersama-sama dengan Tuhan Allah di surga. Saudara, ketika kita berpikir demikian, maka kita akan tetap bersuka cita senantiasa. Saudaraku yang terkasih, mungkin di dalam kehidupan kita saat ini, kita tidak mengalami kesenangan seperti orang-orang lain di sekitar kita. Tetapi kita tetap bisa bersuka cita karena memiliki Tuhan untuk menjadi juru selamat kita. Saudara, mungkin kita saat ini tidak memiliki banyak uang. Ekonomi kita pas-pasan. Mau butuh apa, mau keperluan apa, juga kita harus menanti dulu. Saudara, tetapi kita bersyukur, kita tetap bisa bersuka cita oleh karena kita memiliki Yesus Sang Juru Selamat. Saudara, tidak ada sesuatu yang lebih berharga selain kita dimiliki oleh Kristus. Tidak ada sesuatu yang lebih berharga di dalam dunia ini selain daripada kita adalah milik Kristus. Saudara, kalau kita menyadari ini, kita akan hidup bersuka cita dalam kehidupan yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Bagaimanapun kondisi saudara, tetaplah firman Tuhan katakan, bersukacitalah senantiasa. Bersukacitalah senantiasa. Ada satu kalimat motivasi yang saya dapat, saudara. Kalimat itu berbunyi demikian. Jangan lagi berpikir negatif. Mulailah berpikir positif. Sebab Tuhan sedang bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Saya ulangi sekali lagi. Jangan lagi berpikir negatif. Mulailah berpikir positif. Sebab Tuhan sedang bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi saudara dan bagi saya. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini, supaya kami tetap belajar dan berusaha terus dengan pertolongan Roh Kudus, kami tetap bersuka cita. Dalam kondisi apapun, kami tetap bersuka cita. Sebab kami memiliki Tuhan yang adalah Juru Selamat kami memiliki Yesus yang tidak pernah meninggalkan kami, dan kami memiliki Engkau yang selalu siap menolong kami dalam kondisi apapun. Engkau telah mengalahkan kematian, hal yang paling menakutkan bagi manusia. Dan saat ini Tuhan, kami mendapatkan kemenangan dan jaminan keselamatan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati saudara-saudara kami dimanapun mereka berada saat ini. Tuhan akan sertai dan berkati mereka. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati, selamat beraktivitas.